Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bu Ina sayangi. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar matematika bab 5 tentang manfaat volume kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan mempersiapkan alat tulis beserta buku paketnya ya. Nah, pagi ini kita mulai dengan materi volume kubus. Apa itu volume? Nah, volume merupakan bagian dalam suatu bangun ruang. Perhatikan gambar di samping anak-anak. Anggaplah gambar tersebut sebagai bak berisi air. Jika kamu ingin menentukan berapa banyak air di dalam bak tersebut, kamu harus mengetahui volume bak tersebut. Jadi, volume itu artinya isi air di dalam bak. Nah, kenapa kita harus mengetahui volume anak-anak? Terutama volume kubus dan balok. Nah, coba anak-anak ingat, apakah anak-anak pernah melihat truk? Tentu sudah ingat ya, mobil box atau truk. Nah, terdapat berbagai jenis mobil di dunia. Salah satunya adalah mobil box tersebut. Nah, mobil tersebut biasanya digunakan untuk mengangkut barang. Jenis mobil ini tidak terdapat ventilasi untuk pertukaran udara. Mobil box didesain tertutup agar barang yang dibawa tidak jatuh dan tidak basah. Nah, bentuk mobil box tentunya biasanya berbentuk balok. Namun, ada juga yang berbentuk kubus. Nah, bagaimana menentukan barang yang dapat dimuat dalam mobil box tersebut? Barang yang dapat dimuat dalam box tersebut memiliki volume tidak lebih dari volume box. Jadi, yang bisa diangkut tidak boleh lebih dari volume box tersebut. Begitu ya, anak-anak? Nah, di bab 5 ini kita akan mempelajari tentang volume, terutama manfaat volume, kubus, dan balok. Oke, apa itu kubus? Nah, kubus sendiri adalah bangun 3 dimensi yang memiliki 12 rusuk dan 6 bidang permukaan yang masing-masing bidangnya berbentuk persegi. Kebanyakan dari kita biasa juga menyebutnya dengan sebutan kotak. Nah, apa itu rusuk dan bidang permukaan? Nah, rusuk dan bidang permukaan adalah salah satu unsur-unsur dari kubus. Mari kita perhatikan unsur-unsur kubus. Kubus memiliki 6 unsur. Yang pertama adalah sisi. Coba anak-anak perhatikan tanda panahnya. Yang bagian orange ini adalah sisi. Kemudian rusuk. Nah, rusuk ini adalah garis tegak. Kemudian ada titik sudut. Nah, ini ya, di pojokan sini ada titik sudut. Kemudian ada diagonal ruang. Dari pojok sini menuju pojok sini. Kemudian ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, ini ya, diagonal sisi yang bagian sampingnya ini, yang memisahkan bidang di sini menjadi segitiga. Kemudian bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini yang orange ini ya, yang orange muda. Nah, lalu apa pengertian dari unsur-unsur kubus? Mari kita simak lagi ya. Nah, ini dia unsur-unsur kubus. Yang pertama, tadi ada bidang atau sisi kubus. Sisi adalah bidang atau persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Suatu kubus memiliki 6 buah sisi. Nah, sisi ini ibaratnya kalau anak-anak berada di suatu ruangan, nah sisi itu adalah tembok-tembok, atap, dan lantainya. Itulah sisi. Nah, di sini sisi alas ada ini A, B, C, D, kemudian atasnya E, F, G, H, kemudian depannya A, B, F, E, kemudian belakang ada C, D, G, H, kemudian sisi kanan ada A, D, H, E. Ini ya, A, D, H, E. Kemudian yang sisi kiri ada B, C, G, F. Nah, sisi atau bidang dari kubus ini besarnya sama ya anak-anak, sama semua besarnya. Kemudian yang kedua ada rusuk.
Rusuk kubus merupakan garis potong antara dua sisi atau bidang kubus. Nah, ini ya garis ini ya anak-anak, setiap garis-garisnya. Pada kubus ABCD EFGH terdapat 12 rusuk sama panjang, yaitu rusuk alas ini ya anak-anak, AB, BC, CD, DA. Kemudian rusuk tegak ada AE, ada BF, kemudian ada CG, kemudian ada DH. Kemudian ada rusuk atas, ini ada EF, ada FG, kemudian ada GH, dan yang terakhir adalah EH. Nah, ini ya yang ketiga, titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik temu atau titik potong dua rusuk atau lebih. Nah, biasanya 3 ya, yang di titik pojok kubus ini ya. Jadi pada kubus ABCD EFGH terdapat 8 buah titik sudut, yaitu A, sini di pojokan, B, C, D, E, F, G, H. Nah, simbolnya disimbolkan dengan ini. Petik 2 kali ya. Nah, kemudian yang keempat, diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus. Nah, kubus memiliki 12 diagonal sisi yang berukuran sama panjang. Diagonal sisi ini ya, ini yang BG. Ada AC, kalau yang bawah ini AC. Yang bawah lagi ada BD juga. Kemudian ada EG, HF, kemudian ada AF juga, ada BE, ada CH, di sini CH ini ya. Kemudian ada DG yang sini. Kemudian ada AH, sebelah sini AH. Kemudian ada DE, ini DE. Kemudian ada BG, BG ya, ini ya, BG. Kemudian ada CF sebelah sini. Jadi ada 12. Kemudian nomor 5, diagonal ruang. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan tapi tidak sebidang, dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. Panjang diagonal ruang AG, BH, CE, DF ini sama ya anak-anak. Diagonal ruang itu yang BH atau AG. Nah, itu ya anak-anak, atau bisa juga FD atau bisa juga EC. Nah, terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah kubus dengan panjang yang sama. Jadi panjangnya sama. Kemudian yang keenam, bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal sisi dan dua rusuk berhadapan dalam satu kubus. Nah, ini melalui diagonal ruang ya. Bidang diagonal kubus berbentuk persegi panjang. Kubus memiliki 6 buah bidang diagonal, yaitu ini dia. ACGE, GE di sebelah sini, jadi nanti ke sini. Kemudian ada BDHF, BDHF. Kemudian ada ABGH, AB, terus GH sebelah sini, GH. Kemudian ada CDEF, ini ya, CDEF ke sini. Kemudian ada ADGF, ADGF. Kemudian yang terakhir BCHE, seperti yang digambar ini, BCHE, gitu ya. Nah, dari unsur-unsur kubus yang telah kita bahas,
maka kita dapat menyimpulkan sifat-sifat kubus. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Kemudian yang kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Kemudian yang ketiga, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, itu tadi ya anak-anak, unsur-unsur dan sifat dari kubus. Lalu bagaimana caranya kita bisa menentukan volume balok? Nah, perhatikan langkah-langkah berikut. Volume kubus ya. Perhatikan gambar di sini anak-anak. Di sini ada tumpukan beberapa kubus kecil. Ini kubus satuan, kubus. Artinya panjang yang bawah ini 1 cm, panjang yang ke samping ini juga 1 cm, dan panjang yang ke atas juga 1 cm. Berarti kalau seperti ini, panjang bawahnya ada berapa senti anak-anak? Panjang bawahnya ada 3 cm, panjang ke samping ada 3 cm, dan panjang ke atasnya juga 3 cm. Karena setiap kotak kecil ini panjangnya adalah 1 cm. Tumpukan kubus-kubus satuan itu berbentuk kubus A. Ini ya kubus A. Alas kubus A terdiri atas 3 kali 3. Ini ya alasnya 3 kali 3, yaitu 9 kubus satuan. Kemudian tinggi kubus A adalah 3 kubus satuan. 1, 2, 3. Jumlah seluruh kubus satuan adalah 3 kali 9. Nah ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikali 3, 1, 2, 3, yaitu 27 buah. Jadi volume kubus A adalah 27 kubus satuan ya. Selanjutnya perhatikan gambar kubus B di samping. Gambar di samping adalah kubus dengan panjang rusuk 4 kubus satuan. Nah, ini ya. Di sini sudah ada keterangannya 4 kubus satuan. Ini juga ada. Alas kubus B terdiri atas 4 kali 4, yaitu 16 kubus satuan. Tinggi kubus B sama dengan 4 kubus satuan. Ini ya tingginya. Jadi, seluruh kubus satuan jumlahnya 4 kali 6 kubus ya. Jadi volume kubus B adalah 64 kubus satuan. Nah, kemudian volume kubus lagi ya. Volume kubus A dengan panjang sisi 3 kubus satuan, cara menghitungnya adalah 3 kali 3 kali 3, yaitu 27 kubus satuan. Sedangkan volume kubus B dengan panjang sisi 4 kubus satuan, volumenya adalah 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Nah, ini ya. Ini adalah alas. Alasnya tadi 3 kali 3, kemudian tingginya 3. Ini juga sama alas, 4 kali 4, kemudian tingginya juga 4. Nah, selanjutnya pada kubus-kubus itu, satuan volumenya tadi masih dalam kubus satuan anak-anak. Perlu diketahui bahwa dalam pengukuran ada satuan baku panjang ya, seperti tadi yang sudah Bu Ila sampaikan. Satu kubus satuan sama dengan panjang sisi bawahnya 1 cm, yang ke samping 1 cm, dan yang ke atas juga 1 Jadi, satuan cm. bakunya adalah sentimeter. Oleh karena itu, kubus yang mempunyai panjang rusuk dalam satuan baku juga dapat ditentukan volumenya. Karena tadi kita sudah menentukan ya, kalau satu kubus satuan itu ukurannya 1 kali 1 kali 1. Bagaimana cara menentukan volume? Nah, kubus tadi mempunyai panjang rusuk 4 cm. Karena 4 satuan berarti sama dengan 4 cm. Volume kubus dapat ditentukan sebagai berikut anak-anak. 4 kali 4 kali 4 sama dengan
64 cm kubik pangkat 3. Nanti kita akan membahas tentang pangkat 3 ini anak-anak. Singkatnya, karena 4-nya ini 4 cm, 4 cm, 4 cm juga, jadi sentimeternya adalah 3 kali. Jadi satuannya centimeter kubik untuk volume ya. Jadi kesimpulannya, cara mengukur volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau volume sama dengan S kali S kali S sama dengan sisi pangkat 3. Begitu ya. Nah, seperti itu materi matematika bab 5 pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak. Semangat mengerjakan tugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.